Jadi tergantung kinerja perusahaan itu ya. Oke, baik. Baik Pak, saya tadi sudah diingatkan Mbak Ivi, kita bisa sesi tanya jawab yuk gitu. Karena memang di sini rupanya kesempatan untuk Anda bertanya kepada Bapak Loh Keng Hong itu, oh sabar Mas. Belum suruh dia udah tunjuk tangan. Udah deh, hop. Gitu. Tapi gak apa-apa, saya senang antusiasmenya. Siap-siap aja Mas di situ, langsung kamu. Ya kamu yang di belakang tadi tunjuk pertama, iya siap-siap di situ. Jadi ya boleh. Karena memang kesempatan untuk bertanya banyak orang kok di sini. Ya yang di belakang dulu itu satu tadi. Enggak, yang di belakang satu itu. Ya kamu yang di belakang. Mas nanti dulu. Tunggu. Yang itu, ya oke. Dia, karena dia pakai nafsu. Nafsu itu kalau anak zaman sekarang ngomongnya enggak nafsu. Passion. Saking nafsunya lu lewat. Salah, itu dia mic-nya. Say. Aduh. Nah itu. Itu bahasa yang tua kayak saya ngomongnya nafsuan. Kalau anak zaman sekarang bilangnya passionate ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Arif, saya dari Jakarta Selatan. Arif, Arif. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, tadi Bapak sempat bilang Bapak lama ikut bergabung di saham, join di saham. Nah, ketika Bapak join, langkah apa yang pertama Bapak pikirkan sehingga Bapak, oh ikutlah saham gitu. Kemudian resiko apa yang sudah Bapak pelajari selama mengikuti saham? Baik, terima kasih. Terima kasih Arif ya. Oke, silakan kembali. Langsung langkah. Iya. Oke, langkah apa kan katanya Bapak terlambat nih Pak di umur 30 baru join. Pertimbangan apa yang Bapak lakukan waktu itu untuk oke, sekarang saya main saham nih. Gitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang ya itu dijawab dulu Pak, nanti yang keduanya kan Bapak soalnya request ke saya waktu kita meeting satu-satu ya. Oke. Iya. Itu dulu. Itu dulu, oke. Saya tuh mengenal saham sangat terlambat ketika usia saya 30 tahun ya. Saya masih bekerja di bank. Kenapa saya membeli saham? Karena satu, teman-teman saya di bank itu pada beli saham. Jadi saya ikut-ikutan beli gitu ya. Terus berarti saya beda lihat, sama prinsip Bapak yang tadi dong. Beli dengan tahu gitu kan. Tadi kan Bapak ngomong begitu. Yang awal-awal nggak gitu ya Pak? enggak dong, kan nggak tahu apa-apa dulu, cuman ikut-ikutan. Pertama kali kan ikut-ikutan teman, beli ya beli kucing dalam karung. Kan orang baru nggak ngerti apa-apa, jadi ikut-ikutan teman. Cuman saya suka lihat di koran, ini perusahaan ini go public 7.000, sekarang saya lihat harga sahamnya 30.000. Wih, menarik sekali ya, ada keuntungan yang sangat besar. Ketika saya dikerja di bank kan dulu bunga deposito paling setahun 10% ya dulu ya. 34 tahun yang lalu. Jadi membeli saham itu menarik karena keuntungannya besar sekali, ada capital gain yang sangat besar ya. Dari situ saya mulai mempelajari ya. Terus juga ikut-ikutan teman pada beli di bank ya. Keterusan sampai sekarang 34 tahun. Bukan keterusan, keenakan ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang kedua, langkah apa kemudian berikutnya Bapak pada saat mulai apa? Belajar. Gitu. Jadi gak ikut-ikutan teman terus Mas ya. Jadi kamu jangan bablas tadi sampai sini lagi. Ya, oke. Udah tahu tuh, tuh belajar. Oh, mic di sini, mic di situ, gitu ya Mas ya. Jadi pertama ikut-ikutannya nggak apa-apa, tapi kemudian begitu mulai ya harus belajar. Ya, ada orang yang belajar dulu terus mulai, ada orang yang mulai terus belajar. Ya nggak apa-apa, yang penting ada belajarnya. Gitu. Oke, berikutnya. Yang tadi, ya. Nah, oke boleh yang itu. Nanti Bapak ya, ya itu dulu. Yes. Tunggu sebentar, banyak. Tenang, yes. Sabar. Thank you untuk kesempatannya. Saya Desimon, saya member Hungry Stock juga Pak. Namanya siapa Mas? Desimon. Desimon, Ya. Oke. Sorry agak gaung Mas di sini, sorry. Oke. Saya juga udah baca buku Pak Luh dan belajar banyak dari situ. Cuma yang saya penasaran, apakah Pak Luh pernah salah analisa? Atau mungkin ada semacam salah kegagalan? Karena saya percaya bahwa kita perlu belajar dari kisah sukses supaya kita bisa mengikuti untuk jadi sukses.
kita juga perlu belajar dari kisah kegagalan supaya kita nggak mengulangi hal yang sama gitu. Itu satu. Terus kedua, tadi Pak Lo bilang bahwa saya keliru gitu. Nah, maksud saya adalah gimana cara bisa menilai direksi atau komisaris atau siapapun itu berintegritas atau tidak. Uang perusahaannya misalkan diambil, nah itu cara menilainya gimana, cara ngeceknya gimana, karena kan di annual report saya pikir nggak kelihatan seperti itu Pak. Thank you. Ya, makasih Mas Desimon. Menarik juga nih ya, karena annual report ada, tapi ada pengalaman mungkin khusus di mana Bapak merasa Bapak salah analisa. Itu pertanyaan kedua, yang pertamanya loh. Iya. Pertanyaan pertamanya tadi kalau nggak salah, apakah ada yang pengalaman saya salah di dalam membeli saham? Ya, oh pertanyaan iya. gitu ya. Ya. Lucy tadi ganggu, mana sih tadi? Tentu saja ada Pak. Ya. Warren Buffett pun beli saham juga salah. Ya, saya juga ada mengalami kesalahan juga. Tapi kalau beli saham 10, salah satu yang 9 benar, oke lah Pak. Ya, kira-kira gitu. Biasanya saya salah karena tata kelola yang buruk, saya salah melihat orang. Ya. Saya pikir orang ini orang yang jujur, berintegritas, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ya, saya melakukan kesalahan di dalam menilai orang. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu mengenai tata kelola yang baik. Ya. Kalau satu perusahaan sudah membukukan laba yang besar, udah kita merem aja, anggap aja itu tata kelola udah baik lah. Ya. Karena nggak mungkin kalau satu perusahaan labanya besar, terus tata kelolanya buruk, kan nggak mungkin. Ya, kalau perusahaan itu udah membukukan laba 5 triliun, 6 triliun, ya udah kita merem aja. Kita anggap perusahaan itu baik. Kalau nggak baik kan labanya hilang semua, ya. Yang kedua, tentu dari laporan keuangan pun kita bisa lihat misalnya ada transaksi afiliasi, ya. Ada perusahaan itu melakukan pembelian aset dari perusahaan afiliasi dengan harga yang mahal sekali, itu juga bisa kita ketahui. Banyak untuk mengetahui tata kelola satu perusahaan. Misalnya kita bisa bertanya dengan pesaingnya, ya, dengan jenis usaha yang sama kita tanya ke pesaingnya, pasti pesaingnya tahu bagaimana perusahaan tersebut, ya. Atau kita juga bisa bertanya kepada suppliernya, suppliernya pun tahu perusahaan ini pembayarannya kepada dia bagaimana, karyawannya sendiri pun tahu, ya. Atau jurnalis pun tahu, ya. Biasanya jurnalis juga tahu, suka menulis tentang seseorang. Jadi banyak sumber kita bisa mengetahui si pemilik perusahaan itu seperti apa, begitu. Baik, sudah menjawab ya. Sekarang dari sisi sini dulu, boleh yang perempuan itu di